seluruh warga Solo sehat semua, pilkadanya berjalan dengan lancar dan aman. Kalau masalah angka-angka itu urusan belakangan. Terima kasih kepada seluruh tim relawan Benyamin Daphne Pilar Sagarisan yang sangat luar biasa berjuang dari awal dan alhamdulillah kita meraih kemenangan bersama-sama. Ini baru permulaan kita bangun Makassar lebih baik. Pemirsa, Bawaslu Provinsi Papua memergoki sejumlah warga yang membawa surat undangan fiktif saat akan mencoblos di Pilkada Kabupaten Kerom. Petugas berupaya menangkap para pemilih fiktif tersebut. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua kejar-kejaran dengan pemilih fiktif di Kabupaten Kerom. Mereka kedapatan membawa 10 formulir C6 fiktif menuju TPS. Temuan ini terjadi di TPS Kampung Yuanai, Distrik Arso saat Bawaslu menyidak TPS. 10 orang ditangkap beserta formulir C6 fiktif yang dibawa pelaku. Bawaslu juga menyita semua dokumen palsu tersebut. Sampai hari ini Bawaslu Provinsi yang melakukan supervisi ke Bawaslu Kabupaten Kerom, nah kami menemukan ini baru satu kampung di Arso 2 dan kita pantau di 2 TPS. Nah dari 2 TPS ini yang kita temukan adalah penyalahgunaan C pemberitahuan. Hampir 10 orang yang tadi kita sudah dapati menggunakan hak pilih orang lain. Bawaslu Papua kini mendalami dugaan praktik curang tersebut. Sementara proses pemungutan suara di Kabupaten Kerom berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pemungutan suara di TPS nomor 6 Kelurahan Gading, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai berlangsung di tengah genangan banjir. Sementara di Pekalongan, Jawa Tengah, warga tetap antusias datang ke TPS 9 di Desa Karangjompo meski akses jalan tergenang banjir. Tempat pemungutan suara atau TPS 6 di Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai tergenang banjir setinggi 15 cm. Meski tergenang banjir, proses pemungutan suara masih terus dilanjutkan panitia. Untuk mengantisipasi rusaknya kotak suara, panitia menyelimutinya dengan plastik. Banjir mengenangi TPS secara tiba-tiba akibat debit air dari tanggul yang jebol di SEI 2 Hulu Asahan. Inilah. Ini sejak kapan banjir ya, Bu? Udah sampai kemari, baru ini hari yang sampai kemari tinggi. Benar tinggi ya? Iya, kalau yang sana udah ada seminggu kerasa. Sementara di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, banjir air pasang atau rop diperparah curah hujan tinggi masih terus mengenang. Seperti di TPS 9 Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Pekalongan. Meski mengeluhkan kondisi banjir, namun warga tetap antusias berangkat ke tempat pemungutan suara. Mereka terpaksa melintas di tengah genangan air untuk menggunakan hak pilihnya. Seharusnya kan tempat lain yang masih kering itu banyak, Pak. Kenapa harus di sini? Tadi kan aku udah tanya gitu. Waktu pemilihan tempat itu ya nggak tahu mau banjir kayak gini gitu. Ya rada nyoro. Susah Pak ya? Nggih, susah Pak. Dalam Pilkada Serentak 2020, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan jumlah daftar pemilih 720.654 orang tersebar di 19 kecamatan. KPU Kabupaten menargetkan partisipasi pemilih di kota santri mencapai 77,5%. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tenda tempat pemungutan suara Pilkada Sumeneb, Jawa Timur roboh diterjang angin kencang. Petugas KPPS berusaha mengamankan kotak suara dan logistik lainnya. Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah tempat pemungutan suara Sumeneb, Jawa Timur roboh diterpa hujan deras disertai angin kencang.
Petugas KPPS berusaha mengamankan kotak suara dan logistik pilkada. Cuaca buruk berakibat rendahnya jumlah kehadiran pemilih. Ya tentu saja belum bisa dievaluasi secara keseluruhan karena memang kami belum semua masuk laporan secara keseluruhan. Tetapi untuk sementara ya berjalan walaupun tidak yang hadir tidak sebanyak yang kita harapkan. Itu aja untuk pemantauan. Sejumlah TPS dialihkan ke rumah warga agar pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati di Sumeneb tetap berlangsung. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Angin kencang juga menerjang tenda tempat pemungutan suara di Kecamatan Marusu, Maros, Sulawesi Selatan. Angin merebakkan atap dan juga merobohkan rangka tenda. Akibatnya, lokasi pemungutan suara pun porak-poranda. Angin kencang juga melanda TPS di Kecamatan Moncong Loe. Petugas TPS berupaya menahan tenda agar tidak roboh. Di lokasi lain, angin juga menerbangkan sebuah tenda TPS. TPS yang rusak akibat peristiwa ini antara lain TPS 02 Desa Bontomatene dan TPS 08 di Desa Moncong Loe Bulu. Proses pemungutan suara pun terpaksa dipindah ke kantor pemerintahan desa setempat. Iya, tadi pagi sementara pengambilan sumpah, tiba-tiba datang angin kencang. Terus? Hujan lagi, boy. Tak lempar semua untung belum dibuka kotak suara. Tapi nggak ada yang rusak ya, Pak? Sementara nggak ada. Nggak ada yang rusak, Kak? Cuma alat tak sempat bahasa itu bilik. Meski sempat terhenti akibat angin kencang, pemungutan suara berjalan lancar. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, adu jotos terjadi antara dua masa pendukung calon bupati dan wakil bupati Luwu Timur. Saling serang terjadi lantaran salah satu paslon mengklaim kemenangan dengan konvoi kendaraan. Kejadian bermula saat salah satu masa pendukung berkonvoi kendaraan di jalan dan melintas di depan masa pendukung paslon lainnya. Mereka kemudian saling ejek hingga terlibat saling serang. Petugas kepolisian dan Brimob mengamankan lokasi kejadian termasuk di wilayah Skowako dan Malili yang menjadi lokasi konflik antar pendukung. Pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Luwu Timur, Sulawesi Selatan diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Muhammad Thorik Husler Budiman dan Irwan Bahrisham Andi Rio. Ratusan warga pengungsi Merapi di Boyolali, Jawa Tengah antusias mencoblos calon kepala daerah pilihannya. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.